Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu-ibu para jamaah pengawasan ingkang mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah ngucapkan rasa puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih kesempatan dalu menika kita sami tasih pinaringan kanugrahan kanikmatan ingkang agung saking Allah. Katitik ing dalu menika kita sami dipun paringi gampil, dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika saged ndumukeni salat maghrib berjamaah lan dipun lajengaken nggih menika nderek kajian, majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, majelis ingkang insyaallah ndadosaken iman kula lan sami ingkang saged ndadosaken hati kula sami menika semakin sehat. Awet sehatipun hati menika ndadosaken iman kula lan sami menika ugi semakin meningkat. Iman menika saged subur wonten ing manah kula lan sami menika nalika manah menika hati menika sehat, terbebas dari penyakit. Nek pun terbebas dari berbagai macam penyakit hati, insya Allah iman itu akan tumbuh dengan subur. Pramila kita sami bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dipun paringi gampil wonten kesempatan dalu menika untuk mugeni majelis ingkang mulia. Mugi-mugi menika dados pertanda lan mugi-mugi Allah ndadosaken napa menika kita sami menika dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan. Rasulullah sallallahu ngendika man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, dikehendaki baik, yufaqihu fiddin, Allah badhe mahamaken dumateng agaminipun. Lah sarana untuk memahami agami menika tentunipun tidak serta-merta bim salah bim tiba-tiba paham. Harus dipakai sarana nggih menika thalabul ilmi. Kanthi belajar niku nembe mengke saged memahami agami menika. Pramila rawuhipun panjenengan hadir dalam majelis ilmu menika satu sarana untuk memahami dari sebagian dari agama kula lan sami menika. Pramila tiyang ingkang hadir dalam majelis ilmu menuntut ilmu, menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sinten kemawon menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, jenengan saking jawongan tindak mriki niki menempuh satu perjalanan untuk apa? Mencari ilmu.
Yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah badhe gambelaken mergi menuju nggih menika jannah kanthi jalaran tolabul ilmi. Nah ilmu niku mengke penting nggih. Niku nyambung mengke kalih tema kula sami lanjutaken lajengaken napa menika tema tazkiyatun nafas. Tasih niki bab terakhir saking materi napa menika bahaya riyen sampun dipun bahas nggih hakikat riya niku napa, dalil-dalil tentang bahayanya riya kados napa, lajeng napa menika mengapa orang itu kok kemudian berbuat riya, motivasinya apa dia kemudian beribadah itu kok disertai dengan riya ya. Kemudian yang terakhir adalah obat dan terapi dari penyakit riya ya. Obat dan terapi dari riya itu sendiri. Ma'asyiral muslimin ikhwan fillah arsadani warahmatullah. Tentunipun kula sami sampun memahami betapa bahaya dari penyakit hati yang namanya riya itu. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW menika mengkhawatirkan para sahabat. Padahal para sahabat menika ragukan lagi. Ananging Rasulullah SAW ternyata sangat khawatir penyakit ini menjangkiti para sahabat. Bang bayangke ini, para sahabat ingkang masya Allah luar biasa. Menawi maos sirah-sirah para sahabat. Bagaimana mereka perjuangan untuk menyelamatkan iman mereka, ada yang sampai harus melarikan diri ke Habasyah, ke Ethiopia, benua hitam, nyebrang lautan untuk menyelamatkan iman. Jauh dari keluarga. Habasyah pertama, Habasyah yang kedua. Terus kemudian dipun dawuhi hijrah teng Madinah. Mangkat para sahabat. Dipun dawuhi supados infak, sami infak. Bahkan Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Para sahabat sunasipun memberikan hartanya yang luar biasa untuk perjuangan. Ada di antara mereka yang napa menika salatipun masya Allah luar biasa khusyuknya. Ini kisah-kisah para sahabat yang sungguh luar biasa. Imannya sedemikian dalam, sedemikian besar, sedemikian kuat kokoh keimanan para sahabat. Niku Rasulullah SAW tasih mengkhawatirkan. Bukan khawatir kalau nanti terjadi napa menika terjatuh dalam kesyirikan lagi, tidak khawatir. Terperosok dalam dosa besar ya, yang lain yang nampak jelas seperti zina ya. Itu Rasul tidak terlalu khawatir. Tapi yang sangat beliau khawatirkan bagaimana kenapa terkena penyakit riya ya. Karena ini sangat samar dan sangat tersembunyi sekali. Bahkan dipun sebataken nggih menika dipun ibarataken kados dene semut hitam ya, semut hitam merayap ya, di batu hitam di kegelapan yang gelap gulita. Ya nyaris gak terlihat. Samar sekali tidak terlihat. Karena ini kena kalau kita terus kami menika mboten asring introspeksi. Ini kadang-kadang memang nggak terasa. Riya itu ternyata sudah menjangkiti diri kita. Ini kadang-kadang nggak terasa, saking lembutnya. Itulah bahayanya. Dan kemudian riya menika walaupun dikatakan syirik asghar, ya, syirik kecil, tapi jangan dianggap karena ada kata-kata kecil. Tapi pandanglah syirik itu sendiri ya. Syirik ini sudah perkara dosa besar walaupun itu syirik kecil kecil tapi syirik gitu. Yang mana syirik asghar menika menghapuskan amal ibadah yang dikerjakan dengan yang disertai dengan riya menika ya. Walaupun tidak sampai mengeluh napa malih kula sami ugi sambil mireng hadis Rasul SAW yang memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita tentang bahaya riya. Tiyang ingkang salah niat. Bagaimana tiga napa menika golongan di antara umat Islam yang
paling utama menika diancam di napa menika diseret pertama kali di neraka gara-gara napa salah niat. Enten seorang mujahid, ada orang yang dermawan, ada orang yang alim, qori. Ya. Ternyata gara-gara salah dalam menempatkan niat, ya, dia pengen melaksanakan ibadah kados dene jihad, kados dene sedekah, kados dene taklim, ya, tilawatul Quran, ya, mengajarkan ilmu, mencari wajah manusia, mencari sebutan dari manusia, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Padahal 3 pilar ini harus ada dalam Islam. 3 pilar ini 3 pilar yang sangat penting dan sangat urgent dalam agama Islam. Seorang alim yang mereka harus mengarahkan umat ke jalan yang benar. Yang kedua, dermawan, harus ada para dermawannya juga yang nanti menyokong perjuangan, dan juga harus ada mujahidnya, pejuangnya. Ini harus lengkap, dalam dinul Islam, agama Islam. Saya kira ganti nopo 3 pilar utama menika dinul Islam tegak berjaya. Tentunya pun kalau sami menawi flashback ke belakang sejarah perjuangan bangsa, ini perjuangan kemerdekaan itu tidak luput dari perjuangan kaum muslimin. Apalagi yang kemudian 10 November itu, rentetan sebelum 10 November itu ada tanggal 22 Oktober, itu resolusi jihad, para kiai, para santri, yang kemudian membakar semangat arek-arek Surabaya, kemudian untuk mempertahankan NKRI, kemudian meletuslah jihad yang luar biasa, sehingga 2 jenderal Inggris kemudian tewas dalam pertempuran yang luar biasa dahsyatnya itu, dan Inggris mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Itu karena semangat jihad fisabilillah. Ini harus ada. Kalau tidak ada, ya kalau kemudian bangsa Indonesia dahulu barangkali tidak mengenal istilah jihad, ya walau alam bisawab, apakah sudah merdeka atau belum, ya. Istilah jihad itu yang dikumandangkan para pendahulu, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, para pejuang-pejuang, ya, walaupun sifatnya itu masih kedaerahan, ya, mempertahankan wilayah daerah masing-masing, berusaha mengusir dari penjajah, ya, dari wilayah masing-masing, tapi semangat yang mereka hasung itu ternyata semangat jihad. Perang di Ponorogo 1825 sampai 1830, itu sering juga dikenal dengan perang Sabil atau perang Jawa. Ini juga semangat didasari karena semangat untuk jihad, gitu. Semangat jihad fisabilillah itu yang membakar orang kemudian mau berkorban segala-galanya, bahkan nyawa itu siap dikorbankan karena apa? Ini adalah jihad, gitu. Jihad fisabilillah. Maka itu dibutuhkan, ya, untuk menegakkan suatu dinul Islam itu dibutuhkan yang namanya pun itu. Ya. Nah, ternyata tiga pilar yang utama mereka menawi salah dalam niatnya, itu akibatnya fatal. Gitu. Akibatnya justru diseret dan dilemparkan, diseret lewat kepalanya, mukanya, ya. Dari mukanya itu kemudian diseret, ya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu bahayanya riya. Ya. Bahayanya riya. Maka Rasul betul-betul sampai mengkhawatirkan para sahabat terjangkiti penyakit ini karena memang bahaya dari penyakit riya ini. Ya. Maka sebagai terapi, ya, obat dari riya itu sendiri, ya harus memutus akar dan sumbernya. Ya. Akar dan sumber sehingga orang itu kemudian berbuat riya itu apa harus diputus. Apa akar dan sumbernya? Di antaranya senang dipuji, suka dipuji, senang dilem, mau diremehke ya ora seneng, gitu.
dipuji. Tapi bahaya pujian ini nek enggak di napa menika nek mboten dipun pahami, mboten dipun sadari, ini kadang-kadang juga sangat berbahaya. Orang kadang-kadang menjadi gila pujian. Sehingga apa? Sampai dia mengorbankan akhiratnya. Ya. Hanya gara-gara pengen mendapatkan pujian manusia. Ya. Biar nampak baik di hadapan manusia. Senang dipuji. Ya, perasaan senang dipuji ini harus dipupus. Maka sering-sering terapi kita adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nek dipuji emot ke marang Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ya, masyaallah. Kalau ada orang barangkali muji putrane jenengan sing putra kok napa menika pintere kaya ngono. Masyaallah. Allah diwangsulaken dumateng Allah, sedaya dikembalikan kepada Allah, biar tidak ada celah bagi kita ini untuk merasa diri kita inilah yang memang layak mendapatkan pujian. Semua itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ilmune panjenengan niku nggih sing maringi Gusti Allah. Bondone jenengan niku sing maringi nggih Gusti Allah. Semua yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya perasaan senang dipuji ini harus dipupus ya, dari dalam diri kita ya. Kita senang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala saja ya. Capernya itu hanya kepada Allah. Capernya kepada Allah. Cari mukanya itu bukan di hadapan manusia, tapi cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dimanapun dia berada, ya dia akan seperti itu. Bersama orang maupun tidak bersama orang dia akan sama. Karena yang diharapkan pun Allah Subhanahu wa taala. Senang dipuji ya. Kemudian apa? Menghindari kepedihan celaan. Ini orang yang barangkali napa menika karena takut dicela, takut di napa menika diomongi sing apik. Nah, ngoten niku akhirnya napa? Dia mencari muka di hadapan manusia. Kula aturaken nggih, masyarul muslimin, nek panjenengan menika ingin mencari keridhaan manusia, mencari muka manusia, itu sampai kapanpun tidak akan mungkin bisa ya. Untuk menjadikan semua manusia itu ridho itu tidak akan mungkin bisa. Enten kemawon sing mboten seneng niku pun biasa ngoten niku. Wong Rasulullah ya, Rasulullah sing hebate kados pekaten, akhlakipun pun luar biasa. Bahkan sadenipun dados nabi niku sampun pikantuk gelar al-amin. Niku kemawon sing mboten remen iki kathah, sing membenci Rasul bahkan sampai pengen membunuh Rasul banyak. Ya. Padahal akhlakipun semua mengakui, baik lawan maupun kawan semua mengakui keluhuran akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadene mekaten nggih enten kemawon tiyang sing mboten remen. Napa meneh mengawake dhewe. Mboten nabi, mboten rasul, mboten sahabat, yes. Mboten sinten-sinten. Nggih. Pramila berbuat ya sudah kita yang penting ini mencari ridha Allah. Perkara manusia nanti ridho atau enggak ridho wis terserah. Yang penting ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat seperti ini, orang mau senang ya alhamdulillah, enggak senang ya sudah. Enggak ada masalah. Pramila waktu surat Al-Maidah ayat 54 itu kan wala yakhafuna laumata laim. Ya. Dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Karena selama akan bisa ya, untuk menjadikan semua manusia ridho pada kita gak akan bisa, itu mustahil ya. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, itu sesuatu yang pasti bisa kita raih. Selama niatan kita betul-betul mencari ridho Allah, itu pasti bisa kita raih. Tapi nek mencari ridho manusia, niatin jenengan golek ridhone manungso niku angel. Karena manusia itu bermacam-macam tipe dan karakter. Itu sulit untuk mencari ridho manusia. Pernah kita gambarkan ya, kalam munas itu bagaimana seorang bapak dan anak yang itu berjalan dengan keledainya ya. Itu bagaimanapun ya dikomentari terus ya. Naik berdua ya, itu boncengan ya, itu dikomentari ya, maka bahayanya lesan itu jangan suka komentar gitu.
So kadang-kadang kita lisan kita tuh gatal pengen komentar, melihat sesuatu komentar kita ke dalam neraka. Ya. Manusia wajahnya ditelungkupkan, dilemparkan ke neraka itu yang paling banyak adalah karena lesan. Ini wow gatal untuk mengomentari sesuatu. Gitu. Nek ndelok sesuatu pengen komentar. Kata sini contohnya wow naik keledai 2 orang dinaiki, wong ora do mesak karo kewan keledai kursi ngono ditumpahi wong loro. Jan akhirnya krungu wah yo akhirnya setunggal mudhuk anaknya mudhuk bapaknya naik keledai yo lewati tiang gitu komentarin meleh wong iki bapak iki yo ora mesak karo anak bocah sakmono kok mlaku bapaknya malah penak-penak numpak keledai gitu. Akhirnya krungu ya balik diganti gitu. Anaknya sing munggah ganti keledai ya. Bapaknya sing jalan gitu. Melewati kerumunan orang dikomentari meneh. Wah kuwi yo anak yo ora. Anak dimesak karo wong tuwa sepuhe kok mesti kon mlaku. Dekne malah penak-penak numpak keledai. Ya diloke gitu. Akhirnya gandeng judeg wis tuntun weh. Tuntun rasa tumpaki. Lor-lor ini mudah tuntun kabeh. Lewati tiang meleh, ya dikomentari meleh. Lah kuwi jane wong ya bodoh. Wah ini kendaraan ora ditumpaki. Enggak selesai, Pak. Jadi kalau kita memperhatikan apa menika komentar manusia, perkataan manusia akan pernah selesai. Ya. Maka yang paling penting itu apa yang kita lakukan, apakah itu kira-kira mendatangkan keridhaan Allah atau tidak, itu yang harus kita introspeksi ini terus ya. Jadi yang barometernya itu keridhaan Allah, bukan masalah manusia nanti suka atau nggak suka ya. Karena karakter kebenaran kadang-kadang ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Ada yang benci dengan kebenaran banyak gitu. Apalagi zaman-zaman penuh fitnah seperti sekarang ini. Bagaimana kita itu sesuai dengan koridor syar'i, itu mendatangkan keridhaanipun Allah, mendatangkan kecintaanipun Allah SWT. Sudah, bismillah laksanakan. Perkara orang mau ridho gak ridho, nggak ada urusan dengan manusia, nggak ada urusan dengan perkataan manusia. Terserah saja lah orang mau komentar, monggo gitu ya. Yang penting kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jannah itu yang nanti yang memberi Allah, bukan orang-orang itu ya. Bukan manusia-manusia yang suka berkomentar gitu. Silakan orang mau komentar silahkan ya. Tapi yang penting keridhaanipun Allah, yang dicari itu adalah jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan surganya dia ya. Orang yang suka komentar. Kemudian termasuk sumber atau akar dari riya, ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, alias hasad ya. Ini juga penyakit yang akhirnya bisa menjadikan orang itu terjerumus dalam riya akhirnya ya. Gara-gara mau iri, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain ya. Akhirnya dia juga berusaha ya untuk mencari simpati manusia ya, cari muka di hadapan manusia ya, untuk apa istilahnya caper tapi di hadapan manusia ya, supaya mendapatkan simpati, supaya mendapatkan dukungan dan segala macamnya ya. Nah ini hanya kalau cuma sekedar riya, bagi-bagi sembako kalau niatnya untuk riya gitu. Biasanya nek musim pilihan ngoten iki biasanya wah sing adem-adem sembako kathah. Tum-tuman sembako, tum-tuman janji-janji. Ya, mulai dadi tak cukupi karpete. Barang tukokne ora dadi, gulung meneh, tarik meneh, ora dadi kok. Ini berarti bukan karena Allah ya, tapi karena ada sesuatu gitu. Nah itu yang bukan napa menika melaksanakan perbuatan napa menika ibadah kalau wau ketone sedekah napa-napa ya, tapi ternyata niatnya bukan karena mencari ridho Allah, tapi ben entuk dukungan, ben entuk simpati, ben dipilih. Dan nek tujuane ngoten niku nggih naudzubillah min dzalik. Kira-kira untuk pahala mboten, Pak? Ora entuk. Pahalane napa? Ya pahalane saka niku swara ki mau, tuku swara ki mau. Gitu. Ya tak sembako ning KTP-ne kene.
oke ya tak bantu desamu ya ning kelompok nih 90% kudu rene lho nek ora ya ora sida. Itu bantuannya bukan karena Allah, tapi bantuannya karena ada sesuatu yang dia Allah ya. Mencari ridho manusia ya. Maka ini juga harus diputus ya, perasaan iri ini. Dan ini memang banyak menjangkiti di antara umat manusia, dan ini sangat berbahaya. Hasad ini kita ini orang-orang yang mungkin sudah ngaji kadang-kadang juga terjangkiti penyakit hasad ini kadang-kadang, tapi nggak menyadari kadang-kadang. Saking juga samar juga itu hasad itu. Minimal hasad itu apa? Melihat saudara kita senang, kita nggak senang, itu berarti ada hasad ini dalam hati kita ya. Ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki ya, apalah gitu ya, itu hatinya itu nggak senang, ada ganjel di dalam hati itu berarti ada hasad di dalamnya. Maka hati-hati ya. Walaupun kadarnya memang berbeda-beda, kadar dari apa menikah hasad itu sendiri memang bertingkat-tingkat. Yang paling berat ya sampai dia berusaha nikmat itu pindah ke dalam dirinya. Nah itu namanya sampai yang lebih ekstrim lagi, lebih tingkatannya paling berat. Tapi yang paling ringan kita tadi, ada saudara kita dapat nikmat nggak seneng, tapi nenek koncone susah malah guyu, malah seneng. Nenek koncone susah malah seneng ya. Ada saudara kita tertimpa musibah, dia malah senang ya. Malah merasanya itu napa menika kok sesuatu yang wah sainganku jatuh, sainganku bangkrut ya. Ada merasa senang. Nah ini padahal podo muslimi Pak, podo dagang misalnya dagang di pasar nih ndelok saingane podo muslimi jare kita podo muslimi sing koncone bangkrut ngoten niku wah seneng rumangsa ra ndek saingan. Nah itu hati-hati, itu juga bagian dari ada hasad di dalamnya ya. Memang hati itu betul-betul harus kita jaga terus Pak ya, karena emang napa menika hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak menyaksikan, tidak melihat bentuk dan rupa kalian, akan tapi Allah itu melihat hati dan amal kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah yang menggerakkan orang berbuat riya ya. Apa tadi? Satu, perasaan senang dipuji. Yang kedua, menghindari kepedihan dan celaan, kepedihan celaan dari orang ya. Wedi dikritik, wedi diomongi sing elek ya. Takut dicela ya. Takut dicaci. Dan juga karena hasad maupun iri ini, maka harus diputus di dalam hati kita ya. Terapinya apa? Terapinya ialah dengan mengetahui bahaya riya, berarti dengan ilmu ya. Maka dengan ilmu inilah yang menjadikan kita itu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sangat membahayakan untuk akhir kita dan mana yang menguntungkan untuk akhir kita. Itu dengan ilmu. Bayangkan kalau kita nggak ngerti ilmu sama sekali ya. Mungkin ada penyakit hati dalam hati kita, hasad, riya ya, sumpah nggak terasa, nggak ngerti ya. Ada perasaan ujub, nggak ngerti ya. Ada perasaan sombong dalam dirinya, nggak ngerti ya. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Maka ilmu itu sangat penting. Ilmu itu menuntun kita nanti ya. Maka tadi yang saya sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah, itu karena memang pentingnya ilmu itu ya, yang menjadi pemimpin amal kita nanti ya, dibimbing dengan ilmu, mengetahui jalan, oh ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, dia mengetahui. Oh ini yang membahayakan bagi dunia dan akhirat saya, maka saya tinggalkan. Untuk dunia dan akhirat saya, maka saya kerjakan. Itu yang menuntut seperti itu ilmu ya. Maka di sini terapinya ya dengan ilmu, yaitu mengetahui bahaya riya tadi. Riya itu menghapuskan amal kita ya. Kemudian menyebabkan orang disiksa di dalam neraka ya. Ini berbahaya ya. Apa diantara bahaya riya? Hilangnya kebaikan hati ya.
Orang kalau amalnya itu senantiasa riya, terus hatinya ini berarti tumbuh penyakitnya banyak sekali. Semakin tumbuh penyakit, semakin kalau dibiarkan terus, menika penyakit itu semakin merajalela. Semakin napa menika akut nanti sakitnya itu. Penyakitnya. Dan kalau sudah sampai akut, ya sulit untuk diobati. Ya. Sama dengan badan kita, kalau sudah komplikasi, ya berat untuk pengobatannya. Bisa sembuh itu ya luar biasa gitu ya. Hilangnya kebaikan hati dan terhalang dari taufik atau bimbingan Allah di dunia ya. Di dunia dia tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang dia cari itu hanya untuk mencari ridho manusia. Dia mencari wajah manusia. Allah yang akan berpaling meninggalkannya ya. Itu yang sangat berbahaya kalau kita dibiarkan oleh Allah ya. Kemudian tersesat, dibiarkan oleh Allah, itu yang sangat kita khawatirkan. Itu musibah yang sangat besar ya. Musibah yang sangat besar bagi kita kalau kemudian Allah meninggalkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula terhadap kedudukan seorang di sisi Allah di akhirat ya. Di samping siksa, adab diseret ke dalam neraka ya, mendapatkan murka dari Allah SWT ya, karena dia beramal harusnya untuk Allah tapi dia tujukan untuk selain Allah ya. Dan juga kehinaan nyata yang akan dihadapinya besok di akhirat. Maka dengan mengetahui seperti itu ya, maka mudah-mudahan itu bisa mengurangi ya, syukur-syukur bisa menghilangkan apa itu penyakit riak di dalam hati kita ya. Dan itu harus terus menerus. Tidak bisa kemudian sekali tok, tidak bisa. Karena tazkiyatun nafas itu riyen nate sampeyan kula aturaken, pekerjaan untuk mensucikan hati itu terus menerus ya. Secara kontinu setiap saat kita butuhkan ya. Bukan hanya sekedar sekali dalam satu pekan ya, tapi setiap hari ya. Terus kita bersihkan hati kita bersihkan dengan banyak istighfar ya, dan seterusnya ya. Bila seorang hamba mau merenungi kerendahan ini ya, dikarenakan riak tadi akibatnya sangat buruk ya, balasan yang ia dapatkan dari para hamba itu sangat rendah ya. Kalau cuma sekedar pujian manusia kan remeh sekali. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Kalau cuma obsesinya untuk mencari wajah manusia kan cuma sebentar sekali. Itu pun juga tidak bisa semuanya ridho pada kita ya. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng ya, mesti seperti itu. Nah kalau kemudian kita niatkan untuk mencari wajah ridho manusia kan sangat rugi sekali ya, rugi sekali. Kemudian juga keindahan obsesi terhadap dunia yang menyebabkan luputnya kebaikan akhirat ya. Itu kita renungkan ya, bagaimana ya kalau kemudian kita gara-gara kehidupan dunia yang hanya sedikit dan hanya sebentar, kemudian kita luput dari nikmat dan bahagianya besok di akhirat, keindahan surga yang luar biasa. Kalau luput dari akhirat itu ya, menghapus pahala amal kebaikan, maka dengan seperti itu dia akan bisa mudah untuk memutus perkara riya, insya Allah ya. Berarti intinya adalah bagaimana dengan ilmu ya, mengetahui tentang bahaya riya itu, terus diintrospeksi terus, hati kita terus diperhatikan ya. Misalnya orang yang tahu bahwasanya madu itu manis, madu manis ya, semua orang ngerti, walaupun ada juga madu pahit ya. Pun nanti ngerasakan madu pahit pun kalau gini nanti jadi kalau orang percaya sih mosok enak madu pahit opo ternyata betul pas zaman ini potong Magelang nih diparing ini madu asli dari ya, akhirnya kan ngombe pegal ngerti pahit toh. Kalau ini buatan pakai remen pahit kalau ngombe sing madu, walaupun madu ya, menyehatkan, ini pahit ya kalau bener seneng ngerti. Kula nek jeneng riyen niku nek madu ya manis, madu pahit. Orang yang mengetahui madu itu manis, namun jika jelas baginya dia sudah mengetahui kalau madu itu mengandung racun ya, ada racun di dalamnya ya, jadi pun ngerti misalkan madu ini dicampuri sianida misalnya atau nama potasium ya, racun tikus, pelung kita jenengan ngertos niku, tahu ada racunnya, kira-kira jenengan tetap makan minum itu enggak?
Nek orang yang waras ora gelem ngombe, Pak, racun diombe walaupun madu lho. Dibalut madu tapi ada racunnya di dalamnya. Ya mau ngombe, gitu. Ya diombe walaupun legi rasanya bar itu terus kecet-kecet. Ya kan? Buat apa gitu loh? Manis sesaat tapi kemudian setelah tadi kan gitu. Nah ini orang yang kalau mengetahui bahaya dari riya nggih ngoten niku. Walaupun mungkin manis sesaat, dipuji manusia, banyak orang yang menghormatinya. Wah, karena dermawan, masya Allah bapak itu dermawan luar biasa. Wah, bapak itu hebat luar biasa. Wah, solehnya luar biasa. Dapat pujian-pujian banyak dari manusia. Tapi bariku di akhirat binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau mengerti seperti itu tentunya dia akan menolak. Ya. Dia ingin mendapatkan keselamatan saja yang besok di akhirat. Walaupun hanya minum air putih, gitu, atau minum jamu nopo niko, jamu gendong sing pahit niko, gitu. Tapi dia tahu, ya di dalam itu ada manfaatnya untuk kesehatannya. Ya. Mau nih rada ngrik-ngriken dadi sehat, bergas waras misalnya ngoten niku. Ya dia akan rela minum walaupun pahit, diminum. Karena dia tahu itu obat. Pulau nek terpaksa gelem Pak, pahit-pahit itu diombe gitu. Ya, jadi rasa pahitnya agar ngerti jenenge lara, ya obatnya ya pahit ya pahit-pahit ya diombe gitu. Walaupun itu tahu itu pahit, ya. Tapi kan tahu khasiatnya. Mulai baru ngombe obat, bismillah insyaallah ya, biidznillah awake tadi sehat, penak meneh nang ngoten. Maka walaupun pahit ya diminum gitu loh. Nah, nek jenengan ngertos madu walaupun manis tapi nek di situ jenengan ngertos di dalamnya ada racunnya ya otomatis ya, orang yang akalnya sehat ya memilih untuk tidak minum. Mending ra ngombe madu sing niku wae daripada minum tapi habis itu kemudian binasa. Itu yang pertama ya, yang pertama memutus akar dan sumbernya. Yang kedua ya, menyingkirkan apa yang tumbuh dalam hati di sela-sela ibadah. Ini yang sering juga ya, setan itu pinternya gitu, nggak putus asa Pak, setan itu ya, musuh kita Allah ya. Itu setan itu dijadikan nggak putus asa untuk terus menyesatkan manusia itu ya. Sampai betul-betul tersesat mengikuti jalannya ya. Maka walaupun dia sudah bisa memutus akarnya tadi ya kan, tapi dia masih terus menggoda walaupun dia masih ibadah ya, melaksanakan sholat. Nanti di tengah-tengah sholat dia akan diganggu sama setan itu. Jadi godok. Sholatmu di apa-apa ke lho nek Pak Ustaz teko. Di bagus-baguskan sholatnya. Jadi kadang-kadang muncul perasaan-perasaan seperti itu, ya. Maka yang seperti itu harus dikikis segera. Diperhatikan betul apa gerak-gerik dalam hati kita, bisikan-bisikan yang jelek itu pasti datangnya dari syaitan itu. Ya. Nah, jangan pas sholat kok ada bisikan-bisikan ora apik gitu. Atau dalam tilawah kok ada bisikan yang enggak baik, segera ditepis, luruskan kembali niat, laksanakan, lanjutkan lagi. Ya. Dan itu terus menerus, itu namanya mujahadah. Ya. Semua itu harus dipelajari tadi ya, semua harus dipelajari. Barang siapa melawan hawa nafsunya dengan mencabut benih-benih riya, keinginan, keremehan pujian makhluk dan cacian mereka, setan tidak akan membiarkannya ketika beribadah ini ya. Bahkan ia akan membisikinya dengan perasaan-perasaan riya ya. Wah, akhirnya dia tumbuh perasaan riya muncul ya. Bila perhatian makhluk terbesit di dalam hatinya, ia bisa mengikisnya dengan berkata pada dirinya ya, ini diantara terapinya, apalah artinya kamu dan makhluk, baik mereka tahu maupun tidak, nggak ada urusan. Mereka melihat saya sholat atau nggak melihat, nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan dengan makhluk gitu loh. Apa artinya kamu dan makhluk? Itu segera ditepis dalam diri kita ya, kalau seperti itu. Baik mereka tahu maupun tidak. Ingat, Allah selalu mengetahui keadaanmu ya. Allah itu perso betul biniate pengen riak napa mboten niku Allah perso betul. Maka hati-hati. Karena itu apa gunanya kalau diketahui selain Allah ya. Jika terbesit perasaan senang terhadap pujian, maka ia ingat akan bahaya riya, murka Allah dan kerugian di akhirat, dan yang tertanam kokoh dalam kalbunya. Itu terus kita tanamkan dalam hati kita, dan itu pekerjaan yang terus menerus ya. Mboten naming sesaat
Setiap kali ibadah terus kita periksa hati kita. Pas baca Al-Quran, pas kemudian dengan zikir, pas dengan sholat berjamaah, ya, dan yang lain sebagainya. Terutama yang ketika di situ ada manusia, ya, itu betul-betul harus kita waspadai hati kita itu. Ya. Kemudian salahkah meninggalkan ketaatan karena takut riya? Ya, ternyata berat, gue ikhlas ya angel tenan. Nek ono rasa ibadah wae, rasa sholat jamaah, rasa ngaji, rasa nopo, ya, karena bahaya. Ya, ini tidak dibenarkan seperti itu. Ya, itu justru mengikuti perangkap setan ini. Ya. Kenapa? Kalau menuruti seperti itu akan menyebabkan pengangguran dari amal soleh. Kita nggak beramal soleh nanti akhirnya. Ya. Dan meninggalkan kebaikan. Ya. Karena itu amal tidak boleh ditinggalkan karena ada bahaya riya. Nggak boleh ditinggalkan karena takut riya, nggak boleh, Pak. Tetap kita laksanakan ibadah itu dan terus kita lawan perasaan riya itu. Niku harus terus lawan terus. Jangan mudah perasaan wah, mulai riya pi, akhirnya meninggalkan amal. Terus akhirnya lama terbiasa untuk meninggalkan amal. Ya. Ini nggak beramal, ya riya juga nanti malahnya berbahaya. Ya. Ini mengharuskan hatinya malu kepada Allah dan mengganti pujian makhluk dengan pujian-pujiannya. Ini harus pelawanannya dalam hati terus seperti itu. Fudail bin Iyad menuturkan, amal yang dilakukan karena manusia ialah syirik. Amal dikerjakan karena manusia, mencari ridha manusia, itu syirik. Sedangkan meninggalkan amal karena takut, ya, meninggalkan amal karena manusia, maksudnya meninggalkan amal karena manusia ialah riya. Meninggalkan amal karena aku daripada disebut riya tak rasa apa itu nggak usah mau Quran misalkan, wah mau dikatakan riya, justru malah itu riya. Ikhlas bisa menyelamatkanmu dari keduanya, ya, dari meninggalkan amal dan juga dari bahaya riya itu dengan ikhlas terapinya. Ya. Ulama lain berkata barang siapa meninggalkan amal karena takut, ya, tidak ikhlas, sungguh ia telah meninggalkan ikhlas dan amal. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan karena takut engko nek ra ikhlas, ya, daripada ra ikhlas rasa jilbaban sih aku rugi ikhlas misalkan. Itu justru dia meninggalkan dua hal sekaligus, yaitu meninggalkan ikhlas dan meninggalkan amal sekaligus. Oleh karena apa yang harus kita perbuat? Ya terus beramal, terus diperbaiki hati kita. Ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari penyakit riya ini, yang penyakit yang sangat berbahaya dan menika pekerjaan yang harus kontinu terus menerus. Mugi-mugi napa menika dadosaken musami menika tambah pangertosan tentang bahaya riya, ya. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala jagi kita sami saking bahaya riya menika, maringi istiqomah anggenipun ibadah marang Allah SWT saged ikhlas patos ridhanipun Allah SWT. Lan mugi-mugi sedaya kita sami pikantuk rahmatipun Allah SWT benjing dipun lebetaken wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Babile mengatakan ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Insyaallah mungkin materi selanjutnya nggih menika penyakit yang kedua, yaitu penyakit sombong, ya. Itu juga harus kita waspadai penyakit sombong, karena sombong itu menghalangi manusia dari masuk ke dalam jannah. Wallahu a'lam bishawab. Moga kita akhiri kajian yang dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.